Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk materi baru, yaitu tentang hukum Faraday. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas bagaimana reaksi elektrolisis, bagaimana reaksi pada anoda, katoda, bagaimana kita menentukan apakah kation, anion, atau elektroda yang berperan dalam reaksi tersebut. Hari ini kita akan membahas tentang hukum Faraday. Hukum Faraday ada dua. Kita bahas dulu hukum Faraday yang pertama. Hukum Faraday 1. Hukum Faraday 1 menyatakan bahwa massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis, massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis itu sebanding dengan atau berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Jadi kalau secara matematika kita bisa tuliskan bahwa M itu akan ekivalen atau setara dengan Q. Q di sini adalah jumlah muatan listrik, sedangkan M adalah massa zat. Sementara kita ketahui bahwa Q atau kolom atau jumlah muatan listrik itu juga mempunyai rumus bahwa Q sama dengan I dikali T, di mana I adalah kuat arus sedangkan T adalah waktu. Ya. Oke. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini, maka kita dapatkan bahwa M itu akan berbanding lurus juga dengan I dikali T, karena M itu berbanding lurus dengan Q. Oke. Sekarang yang kedua, hukum Faraday 2. Hukum Faraday 2 itu menyatakan bahwa massa zat, lagi-lagi massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekivalen zat tersebut. Apa itu massa ekivalen? Massa ekivalen itu adalah ME. ME sendiri merupakan hasil pembagian dari AR dibagi valensi. Jadi M itu berbanding lurus atau sebanding dengan massa ekivalen zat. Dari persamaan 3 dan persamaan 4 dari hukum Faraday 1 dan 2, jika kita gabungkan, maka ia akan menghasilkan M itu akan sama dengan K dikali I dikali T dikali massa ekivalen. Kok tiba-tiba muncul K? Oh, ternyata K adalah konstanta. Suatu konstanta yang menyatakan hukum Faraday, di mana K itu mempunyai nilai 1/96.500. Ya. Sehingga kita dapatkan rumus bahwa M itu sama dengan I dikali T dibagi 96.500, kemudian terakhir kita kalikan dengan massa ekivalen zatnya. Di sini M adalah massa, satuannya harus gram ya. Kemudian I adalah kuat arus listrik, itu satuannya harus ampere. Kemudian T, waktu harus diubah dalam second atau detik. Dan massa ekivalen itu rumusnya adalah AR dikali valensi. Oke. Sekarang sesuai hukum Faraday 2, jika listrik yang dialirkan ke dalam 2 atau lebih sel elektrolisis, jadi kita menggunakan sel elektrolisis itu secara seri. Secara seri ada 2 atau lebih, boleh 2, boleh 3, boleh 4 dan seterusnya yang berbeda. Misalnya yang pertama elektrolisis larutan NiSO4. Kemudian yang kedua, sel yang kedua kita gunakan larutan AgNO3. Yang keempat misalnya yang ketiga misalnya sel CuSO4. Nah, ini merupakan disusun secara paralel. Maka ini sesuai dengan hukum Faraday 2, perbandingan massa zat yang dibebaskan itu akan sama dengan perbandingan massa ekivalennya. Sehingga kalau dia 2 zat itu M1 dibagi M2 itu akan sama dengan massa ekivalen 1 dibanding dengan massa ekivalen 2. Kalau kita sederhanakan secara matematika, maka M per E itu sama dengan M per E. Seperti ini. Ya. Sekarang kita ambil contoh soal penerapan hukum Faraday dalam elektrolisis. Contoh 1. Ke dalam 2 sel larutan, ke dalam 2 sel larutan NiNO3 2 kali dan larutan AgNO3
yang disusun secara seri. Nah, seperti kata saya tadi, disusun secara seri, dialirkan arus listrik. Nah, arus listriknya ini pasti sama ya, karena di sini tadi sudah dijelaskan. Ternyata dari elektrolisis tersebut diendapkan 14,7 gram logam nikel. Jika ArAg 108 gram per mol dan Ni 59 gram per mol, berapakah logam Ag yang akan mengendap? Nah, kalau ketemu soal seperti ini, kita langsung ingat bahwa yang kita bahas ini adalah hukum Faraday 2. Kita tulis hukum Faraday 2. Hukum Faraday 2 digunakan ciri-cirinya untuk rangkaian seri. Kemudian arusnya sama. Ini ciri-ciri dari hukum Faraday 2. Kemudian elektrolisis diketahui pada elektrolisis anoda diketahui, tapi katoda tidak. Ini seringnya seperti ini. Nah, sekarang kita bahas ya, karena dia ada dua sel. Yang pertama sel Ni dan yang kedua sel AgNO3. Maka kita gunakan rumus bahwa mol 1 dikali N1 itu akan sama dengan mol zat yang kedua dikali N yang kedua. M1 berapa? M1 itu sama dengan mol 1 maksudnya. Mol 1 itu sama dengan gram per AR. Maka mol 1 sama dengan gramnya 14,75 dibagi AR-nya, yaitu 59. Sehingga kita dapatkan bahwa mol 1 itu sebesar 19. Ini sebesar 1/4 mol. Bagaimana dengan mol yang kedua atau mol dari si Ag? Ini Ni, ini Ag. Ya. Mol yang kedua rumusnya sama, gram per AR. Gram dari si Ag itu belum diketahui, sehingga kita tetap tulis gram per AR. AR-nya yaitu 108. Nah, sekarang baru kita masukkan rumus yang ini tadi. Rumus yang ini. Bahwa mol 1 dikali N1 sama dengan mol 2 dikali N2. Mol 1 1/4. N1 itu adalah N di sini bukan mol, tapi N ini adalah valensi. Ini juga valensi. Nah, karena kesepakatan kita tadi bahwa yang sebelah kiri adalah Ni, berapa valensi Ni? Untuk menentukan valensi Ni, kita tulis Ni akan terurai menjadi Ni plus ditambah NO3 min. Karena ini angka 2 indeksnya, maka ini menjadi 12. Nah, inilah valensi dari si Ni. Masukkan angka 2. Kemudian untuk mol yang kedua di sini molnya gram dibagi 108.